Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Triboyo, Universitas Islam Tribakti Lirboyo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema saya hari ini adalah bagaimana memasukkan kesadaran ketuhanan pada sains. Jadi kita adalah mata kuliahnya adalah integrasi Islam dan sains. Sikap kaum muslimin terhadap berbagai teori yang datang dari luar Islam, jadi baik dari barat maupun dari timur atau belahan dunia yang lainnya, maka nanti harus dipilah menjadi tiga. Yang pertama adalah sikap terhadap sistem kehidupan. Misalnya seperti sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi yang datang dari luar Islam. Yang kedua adalah sikap terhadap hadaroh. Hadaroh itu adalah kumpulan pemahaman tentang kehidupan. Jadi sudut pandang kehidupan yang menjadi ciri khas satu kaum, satu agama tertentu yang terkait dengan keyakinan mereka. Yang ketiga adalah sikap terhadap teori-teori ilmiah yang netral, yang tidak terkait dengan suatu keyakinan tertentu. Di dalam kitab Mafahim Islamiyah, seorang ulama Husain Abdullah, beliau menjelaskan tiga sikap yang harus menjadi pegangan bagi para saintis muslim, di mana sikap tersebut dibangun atas landasan akidah Islam. Yang pertama, kaum muslimin, para saintis muslim harus menolak hadaroh atau sakofah. Hadaroh itu adalah pandangan, kumpulan dari pemahaman tentang kehidupan, di mana dipengaruhi oleh keyakinan dan akidah satu agama atau satu bangsa tertentu. Sakofah itu berarti ilmu-ilmu yang terkait dengan sesuatu yang di dalamnya ada unsur hadaroh, ada nilai-nilai akidah. Dan kalau itu di luar Islam, berasal dari kaum non-muslim, maka ini harus ditolak, karena itu bertentangan dengan Islam. Oleh sebab itu, mengambil hadaroh atau sakofah yang selain Islam untuk diterapkan, berarti telah mengambil keyakinan, sudut pandang, dan hukum-hukum yang bukan Islam. Sebab yang disebut dengan hadaroh itu adalah sekumpulan pemahaman tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh akidah dan keyakinan mereka. Dan tentu akidah dan keyakinan mereka itu beda dengan akidah Islam. Sedangkan sakofah adalah ilmu-ilmu yang dipengaruhi unsur hadaroh tadi itu. Maka di dalamnya mesti ada gaya hidup, pandangan hidup yang itu bertentangan dengan Islam. Maka sikap yang pertama yang harus diambil oleh saintis Muslim kalau terkait dengan hadaroh dan sakofah, maka harus menolak. Karena itu terkait dengan keyakinan, sudut pandang, dan hukum-hukum yang justru bertentangan dengan Islam. Yang kedua, mengenai madaniyah. Apa sih madaniyah itu? Madaniyah itu bentuk-bentuk fisik yang hasil dari sebuah pandangan. Ya, jadi bentuk fisik hasil dari sebuah ide. Tetapi kalau sekalipun itu bentuk-bentuk fisik, tetapi kalau di dalamnya itu mengandung unsur pandangan hidup tertentu selain Islam, maka seorang muslim tidak boleh mengambilnya. Misalnya patung Buddha, patung salib, atau lambang salib. Itu bentuk-bentuk fisik, tapi sekalipun itu bentuk fisik, tetapi itu mengandung unsur pandangan hidup dari akidah agama tertentu, maka dalam hal ini juga tidak boleh diambil oleh Islam.
Tetapi kalau madani ya bentuk-bentuk fisik yang merupakan hasil sains dan teknologi yang itu bersifat netral, maka seorang muslim boleh mengambilnya, baik dari barat maupun dari timur. Seperti apa? Mobil, alat komunikasi, TV, pengeras suara. Jadi kita harus bisa membedakan antara hadaroh, sakofah, dan madaniyah. Yang ketiga, kaum muslimin, para saintis muslim itu boleh mengambil ilmu-ilmu yang bersifat eksperimental. Ilmu-ilmu yang bersifat netral, dari manapun sumbernya. Jadi baik dari barat maupun dari timur. Seperti ilmu-ilmu fisika yang bersifat praksis, kemudian ilmu kedokteran, ilmu-ilmu komputer, dan lain-lainnya. Selama itu bersifat umum netral dan tidak dipengaruhi unsur gaya hidup, pandangan, atau akidah dari agama tertentu, maka ini boleh diambil dari mana saja. Maka termasuk dalam hal ini misalnya setiap upaya untuk meningkatkan kualitas, kuantitas barang dan jasa. Maka ketika Rasulullah Muhammad itu ditanya, bagaimana tentang cara penyerbukan kurma? Maka beliau menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Artinya untuk masalah-masalah yang praktis, yang berkaitan dengan teknologi, yang itu untuk menopang kehidupan, maka seorang muslim itu boleh mengambilnya dari manapun berasal, baik dari Islam maupun dari luar Islam. Nah, namun demikian teman-teman sekalian, ketika kita mengambil teori-teori yang merupakan hasil dari proses eksperimental, maka seorang muslim harus hati-hati. Karena terdapat hasil eksperimen yang berusaha membuktikan sebuah keyakinan yang justru keyakinan itu bertolak belakang dengan Islam. Maka hasil eksperimen atau observasi itu menjadi tidak netral kalau mencerminkan keyakinan tertentu. Misalnya hasil penelitian Max Weber ya tentang etika Protestan atau pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan cenderung tidak netral karena Max Weber sedang berusaha meyakinkan masyarakat bahwa ada sekte Calvinisme yang dianut oleh Max Weber merupakan sekte yang terbaik yang harus menjadi pegangan jika satu bangsa ingin mencapai pertumbuhan, keberhasilan dan pembangunan ekonomi yang cukup baik. Maka dalam hal ini kita harus hati-hati. Karena itu teman-teman sekalian, sebagai sebuah langkah strategik untuk mencapai keterpaduan sains dengan agama, jadi setelah memilah antara teori yang merupakan hasil pemikiran seseorang, juga setelah memilah antara sistem tadi hadarah yang mengandung pandangan hidup keyakinan dari agama tertentu atau sains yang netral, setidaknya kita dapat melakukan 5 langkah strategis. Apa langkah strategis itu? Yang pertama adalah fiksasi. Kapan kita bisa melakukan fiksasi itu? Ketika terkait dengan teori-teori ilmiah yang bersifat netral dan tidak terkait dengan keyakinan, akidah, atau pandangan hidup dari satu bangsa, dari agama tertentu, maka dalam hal ini boleh diambil. Itu yang baik dari barat maupun dari timur. Itu yang disebut dengan fiksasi. Yang kedua adalah langkah strategis adalah internalisasi. Internalisasi itu gimana? Apabila memang teori-teori ilmiah tadi itu bersifat netral dan tidak terkait dengan keyakinan atau akidah atau pandangan hidup tertentu, maka bisa dilakukan selain fiksasi adalah internalisasi. Jadi kalau fiksasi itu berarti menerima teori-teori yang dihasilkan tadi, yang melalui proses berpikir sains yang bersifat empiris, laboratoris, objektif, faktual, dan aplikabel. Baik yang berasal dari barat maupun yang berasal dari timur maupun dari Islam.
Maka karena kalau hasil kajian yang bersifat netral ini dan tidak terkait dengan keyakinan agama, tidak terkait dengan ideologi atau pandangan dari agama tertentu atau ideologi tertentu, maka tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menolaknya. Maka ini yang disebut dengan fiksasi. Kalau terkait dengan teori-teori ilmiah tadi. Ada dua indikatornya. Satu bersifat netral, empiris laboratoris tadi, objektif faktual, dan yang kedua tidak terkait dengan keyakinan agama atau ideologi tertentu, maka ini boleh diambil, boleh dilakukan fiksasi, atau boleh juga dilakukan langkah strategi yang kedua adalah internalisasi. Apa yang dimaksud dengan netralitas sains itu? Proses dan prosedur yang dilakukan oleh seorang saintis seperti proses pengamatan, proses analisis, proses perhitungan statistik. Karena ini bersifat netral, maka seorang muslim dapat belajar tentang sains kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Jelas. Ya. Jadi kalau terkait dengan teori-teori ilmiah yang bersifat netral dan tidak terkait dengan keyakinan atau pandangan atau ideologi tertentu, maka dalam hal ini kaum muslimin boleh mengambil baik dari barat maupun timur, baik dari muslim ataupun non-muslim. Bisa dilakukan fiksasi atau internalisasi. Nah, bagaimana dengan teori-teori ilmiah yang tadi bersifat netral, ya, tetapi ternyata teori-teori ilmiah itu terkait dengan keyakinan atau pandangan hidup atau ideologi tertentu. Maka dalam hal ini adalah langkah strategisnya adalah melakukan koreksi. Ya, jadi kalau tadi yang pertama adalah fiksasi, yang kedua adalah internalisasi. Kapan kita melakukan koreksi? Ketika teori-teori ilmiah itu memang bersifat netral, misalnya hasil empiris, objektif, laboratorium dan sebagainya, tetapi ternyata itu terkait dengan keyakinan, ada ideologi atau agama tertentu di dalamnya, maka dalam hal ini dilakukan koreksi. Jadi tidak serta-merta kemudian diambil. Maka disinilah pentingnya kaum muslimin memiliki langkah strategis, memiliki mindset berpikir yang benar. Nah, sekarang bagaimana dengan teori-teori ilmiah yang terkait dengan keyakinan, ya, terkait dengan ideologi atau pandangan hidup tertentu, dan tidak bersifat netral, maka dalam hal ini yang dilakukan oleh ilmuwan muslim adalah substitusi. Jadi dia tidak koreksi saja, tetapi substitusi, menggantinya. Tetapi kalau kemudian teori-teori ilmiah tadi terkait dengan keyakinan bisa ya atau tidak, dan teori-teori ilmiah itu tadi bersifat netral ya atau tidak, maka dalam hal ini harus ada adisi. Adisi itu tambahan-tambahan. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, tidak setiap dari barat atau timur kemudian diterima mentah-mentah tadi itu, tetapi harus ada 5 langkah strategis. Langkah strategis itu ditentukan indikatornya 2. Yang pertama terkait dengan keyakinan, yang kedua netral. Kalau kemudian terkait dengan keyakinan itu tidak ada dan bersifat netral, maka bisa dilakukan fiksasi. Yang kedua, kalau terkait dengan keyakinan itu tidak ada dan bersifat netral teori-teori ilmiah itu, maka bisa juga dilakukan yang namanya internalisasi. Jadi itu boleh diambil baik dari barat maupun timur. Tetapi kalau kemudian terkait teori-teori ilmiah itu terkait dengan netral, ya ternyata bersifat netral, tetapi terkait dan keyakinan itu ada tentang keyakinan atau ideologi atau pandangan dari agama tertentu, dari bangsa tertentu, maka dalam hari ini harus dikoreksi. Maka yang keempat adalah apa? Kalau ilmu pengetahuan tadi, teori-teori ilmiah tadi itu bersifat tidak netral dan terkait dengan keyakinan dan justru berbahaya, bertentangan dengan
pandangan hidup atau akidah Islam, maka dalam hal ini adalah harus melakukan substitusi. Kalau terkait dengan teori-teori ilmiah tadi itu, terkait dengan keyakinan itu bisa ya atau tidak, kemudian terkait dengan netralnya teori-teori ilmiah tadi bersifat ya atau tidak, maka dalam ini adalah hadis. Inilah 5 langkah strategis, teman-teman. Jadi yang pertama adalah fiksasi, 2 adalah internalisasi, bisa juga melakukan koreksi, dan yang keempat substitusi, yang kelima adalah hadis. Jadi namun demikian, teman-teman sekalian, bagi seorang saintis muslim, bukan hanya sekedar menerima teori-teori sains barat yang netral, seperti hasil eksperimen yang tidak terkait dengan keyakinan, tetapi harus segera memasukkan kesadaran ketuhanan. Karena apa? Dengan adanya sains dan teknologi itu sebenarnya makin memperkuat kebenaran an-nubuwah, makin memperkuat kebenaran Islam. Maka harus dimasukkan kesadaran akan ketuhanan. Terutama ketika memandang objek-objek sains, ketika berhasil mencapai kesimpulan dari proses, dari prosedur eksperimentalnya. Dengan perkataan lain, teman-teman sekalian, netralitas sains itu hanya terletak pada proses dan prosedur. Bukan pada saat memandang objek sains itu sendiri. Karena ketika positivisme, ya, aliran positivisme itu menyingkirkan nilai-nilai agama di dalam memandang objek sains, sehingga dia menolak penciptaan oleh Tuhan. Maka kita harus segera memasukkan nilai-nilai agama pada saat kita memandang, pada saat kita melakukan telaan mendalam tentang satu objek sains. Maka dengan perkataan lain, teman-teman sekalian, kita harus memandang objek sains itu berdasarkan worldview Islam, berdasarkan sudut pandang Islam, bukan sudut pandang positivisme yang dikembangkan oleh Barat, di mana dia menolak Tuhan dan menolak wahyu. Maka disinilah, teman-teman sekalian, kita perlu mewujudkan kesadaran ketuhanan, kesadaran tauhid terhadap benda-benda yang dikaji melalui proses ilmiah, melalui laboratoris, tanpa mengganggu proses alamiah sunnatullah yang terdapat pada benda yang bersifat fisikal material tersebut. Dan tanpa mengganggu pula prosedur dan proses sains. Kesimpulan yang diperoleh tidak hanya menghasilkan hal-hal yang madaniyah tadi, hal-hal yang bersifat fisik material, tetapi munculnya kesadaran ketuhanan. Kalau dalam bahasa akidah adalah adanya idroksilah billah, kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Karena itu, maka semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap materi melalui proses dan prosedur ilmiah, sejatinya ia seharusnya juga semakin memahami ketentuan Allah tentang benda tersebut. Hal ini akan sangat mungkin terjadi jika terdapat kesadaran Tuhan yang sangat tinggi pada diri seorang saintis. Maka disinilah kenapa materi saya hari ini adalah bagaimana memasukkan kesadaran Tuhan di dalam sains. Sebab kalau tidak, kita akan mengikuti seperti aliran positivisme. Dia mengabaikan agama, dia mengabaikan Tuhan, bahkan dia mengabaikan wahyu. Saya ambil contoh gini misalnya. Ketika Al-Quran misalnya menyebutkan beberapa jenis tumbuhan, Al-Quran menyebutkan beberapa jenis hewan, maka hal ini menjadi pendorong utama bagi para ilmuwan untuk mempelajari karakteristik tumbuhan, untuk mempelajari hewan tersebut. Beberapa tumbuhan dan hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya zaitun, kemudian tin, kurma, delima, lebah, onta, burung, semut, belalang, ikan, dan nyamuk. Maka itu mendorong para ilmuwan muslim untuk mempelajarinya. Karena itulah kemudian studi tentang tumbuh-tumbuhan, studi tentang botani, studi tentang kehidupan hewan menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian para ilmuwan muslim. Semakin diteliti lebih dalam, maka nanti semakin membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Semakin membuktikan kebenaran an-nubuwah.
Maka seorang saintis muslim itu harus menyadari bahwa Allah menciptakan khususiyah, Allah menciptakan karakteristik pada setiap benda. Misalnya api bisa membakar, terbakar pada kertas, terbakarnya selembar kertas, bukan karena campur tangan malaikat ketika api bertemu dengan kertas, tetapi memang karena Allah telah menciptakan karakteristik terbakar pada kertas dan membakar pada api. Karena itulah kemudian para ilmuwan muslim itu kemudian terdorong untuk memahami karakteristik pada setiap benda yang Allah ciptakan. Nah, keyakinan tentang adanya karakteristik pada setiap benda tadi itu merupakan salah satu faktor pendorong bagi penelitian di dunia Islam. Seperti tampak misalnya sanggahan Ibnu Rus terhadap pandangan Al-Ghazali mengenai proses kejadian yang bersifat fisik. Maka jika Allah tidak menciptakan karakteristik pada benda, maka ilmuwan tidak akan memperoleh pengetahuan yang sistematis, yang faktual mengenai proses terjadinya peristiwa-peristiwa fisik di dunia ini. Keyakinan tentang adanya karakteristik yang Allah ciptakan pada setiap benda, termasuk kepada makhluk-makhluk biologis, itulah yang kemudian mendorong para ilmuwan muslim untuk melakukan penelitian-penelitian. Dorongan itu muncul karena apa? Kesadaran akan hubungannya dengan Tuhan. Sebagai contoh misalnya gambaran seorang ahli botani, ya, yang bernama Abu Zaid Al-Kilabi. Dia sekitar tahun 820 Masehi. Misalnya dalam bukunya yang berjudul Al-Nawadir, beliau menganalisis, mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan secara rinci. Mulai dari sajar pohon, kemudian idah pohon yang berduri, ya, kemudian usub, tumbuh-tumbuhan obat, tumbuh-tumbuhan yang mengandung herbal, kemudian aghlab, tumbuhan yang memiliki rasa asam pekat. Ya, dia sampai klasifikasikan itu. Ada yang akhror, sayur-sayuran yang dapat dimakan mentah. Ada yang zukur, tumbuh-tumbuhan yang memiliki rasa asam yang ringan dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh bagaimana seorang ilmuwan dulu itu terdorong dari apa? Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi itu yang kemudian mendorong mereka untuk meneliti, menganalisa, dan semakin memperkuat kebenaran an-nubuwah. Nah, ini salah satu contoh. Nah, demikianlah teman-teman sekalian, sains itu nanti tumbuh di atas landasan kesadaran akan Tuhan tadi. Sehingga terdapat keterpaduan nanti antara sains dengan agama. Dengan arti kata yang sesungguhnya. Jadi dengan adanya kesadaran ketuhanan tadi itu, menyebabkan apa? Kegiatan sains dan teknologi itu bersifat profan. Artinya profan itu menjadi aktivitas yang akan bernuansa religius. Akan menjadikan aktivitas yang bernilai ibadah. Inilah yang kemudian saya katakan pada materi kuliah hari ini adalah disinilah pentingnya kesadaran akan Tuhan di dalam sains, di dalam memahami sains modern. Jika ada langkah 5 tadi itu, melakukan fiksasi, internalisasi, koreksi, substitusi, dan adisi. Jadi sekali lagi, di dalam indikator integrasi keilmuan, di dalam pandangan Islam seharusnya adalah ada 3 indikator keberhasilan perwujudan integrasi keilmuan itu. Yang pertama tadi adanya kesadaran ketuhanan yang sangat tinggi. Jadi tujuan hidup yang paling utama itu kan mencari ridho Allah. Sehingga di dalam penelitian sains itu semuanya dalam rangka kesadaran akan hubungannya dengan Tuhan, sehingga kemudian nanti akan muncul terbentuknya kepribadian Islam. Yang kedua adanya kemampuan dasar tentang keislaman yang dapat mendorong ke arah transformasi sosial. Yang akan mendorong terhadap humanisasi, menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kemudian transendensi, kesadaran religi tadi itu. Baru yang ketiga adanya kemampuan memadai di dalam bidang spesialisasi yang menjadi tujuannya. Maka ini tentu memerlukan pengkondisian yang cukup. Sehingga saya seringkali gambaran ada 3 segitiga tadi itu.
Maka kalau kita bicara integrasi Islam dan sains, maka bicaranya yang pertama harus dibangun akan kesadaran Tuhan tadi itu, tidak boleh lepas dari tauhid, dan itu untuk membangun tentang kepribadian Islam, kemudian memunculkan dorongan semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam, baru yang ketiga adalah melakukan spesialisasi. Sehingga dia bisa menguasai sains dan teknologi, ada yang ahli fisika, kimia, matematika. Selama dua pondasinya tadi patokannya dibangun akan adanya kesadaran akan Tuhan, kemudian didorong oleh semangat mempelajari dasar-dasar ilmu Islam, maka itu menjadi pondasi untuk mempelajari spesialisasi ilmu-ilmu yang lain. Sehingga temuan-temuan sains dan teknologi itu akhirnya semakin memperkuat kebenaran an-nubuwah. Baik, mungkin ini untuk kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Para mahasiswa saya silakan tadi membuat makalah dan kemudian dipresentasikan. Saya mohon maaf karena masih dalam tahap pemulihan, sehingga kemudian saya harus melakukan kuliah via Zoom. Dan ini nanti akan saya rekam, dan saya akan tampilkan di tayangan YouTube. Nanti Anda silakan simak, dengarkan, dan catat. Anda bisa lakukan absensi dengan memberikan komen atau di kolom chatnya di YouTube itu dengan menyebutkan namanya dan sebut hadir. Demikian, sukses untuk Anda semua. Sekali lagi, jangan pernah bosan untuk menyerah, jangan pernah menyerah untuk belajar. Terus tingkatkan kompetensi diri kita. Ingat, meningkatkan kompetensi diri adalah meningkatkan pengetahuan, knowledge, meningkatkan skill dan keahlian, dan terus bangun integritas dan karakter-karakter yang unggul. Salam dahsyat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.